Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi habibil mustafa abil qasim Muhammad wa ali Muhammad bijahi Muhammad wa ala Muhammadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan rabbas syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadun nabiyyuna la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Taha. Allahumma salli ala Yasin. Allahumma salli ala Imamur Ruh. Allahumma salli ala Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Ikhwatul iman yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang maha kaya, Raja maha diraja. Allah yang menciptakan siang dan malam. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu maha arsitek yang mendirikan langit tanpa tiang dan bantuan siapapun juga dengan kun fayakun. Salawat dan salam kita persembahkan selalu kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sehingga kita umatnya yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kubur adalah tempat yang sangat seram. Kubur adalah terminal terakhir bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kubur adalah tempat yang sangat menyeramkan bagi manusia-manusia yang hinggap di atas bumi Allah. Kubur adalah tempat yang paling asing dari setiap tempat yang sangat asing. Kubur adalah tempat yang sangat sempit dari semua tempat yang paling sempit. Kubur adalah tempat yang sangat gelap gulita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang kubur, pasti kita akan mengingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal kalian, apabila telah tiba waktu kalian untuk kembali menghadap Allah, dijemput oleh malaikat Israel sang pencabut nyawa, maka kalian tidak akan pernah mampu dan lari dari sekejap mata dari jemputan Israel yang bengis. Saudara-saudaraku yang dibanggakan oleh Allah, kematian adalah kodrat yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, dan tempat kembali kita adalah kubur yang sangat gelap gulita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam satu hadisnya yang sangat menakutkan bagi kita umat Islam, bahkan bagi semua makhluk yang hinggap di atas bumi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qubru awwalu manzili min manazilil akhir wa akhiru manzili min manazilid dunya."
Kubur adalah tempat yang pertama dari semua tempat di akhirat dan tempat terakhir dari semua tempat di dunia. Kubur adalah kuburan. Al-kubru awwalu manzili min manazil akhir. Kubur adalah tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Jika manusia sudah selamat dari kubur ini, insya Allah ke belakangnya akan dibanggakan, akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi jika tidak selamat dari kubur ini, sungguh dahsyat ke belakangnya nanti. Inilah yang kita kenal dengan terminal terakhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sering kita dengar dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari musalla ke musalla terdengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si Anu bin si Anu, si Fulan bin si Fulan, si Anu binti si Anu, si Fulan binti si Fulan, telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Sering kita dengar kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La mawjudu illallah. Allah ya khaliqal makhluk, innal karim, innal karim man ya Allah, innal karim, innal karim man ya La ilaha illallah, La mawjudu illallah, La ilaha illallah, La kalimat yang sangat menyedihkan, kalimat yang menggetarkan hati orang-orang yang takut kepada Allah, dan kalimat yang mengingatkan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si Anu bin si Anu, si Fulan bin si Fulan. Dan tempat yang pertama yang akan dilalui si Fulan dan si Fulan adalah terminal terakhir, kubur yang sangat gelap gulita, kubur yang tidak mengenal sahabat, kubur yang tidak pernah mengenal presiden dengan pangkat presidennya, kubur tidak pernah mengenal gubernur dengan pangkat dan jabatan gubernur, kubur tidak pernah mengenal bupati dengan pangkat bupati, kubur tidak pernah mengenal camat dengan pangkat camat, kubur tidak pernah mengenal jenderal dengan bintang yang berjejer di pundaknya. Kubur adalah tempat yang sangat seram.
Al-kubru awwalu manzili min manazilil akhir. Kubur adalah tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Saudara-saudaraku yang dibanggakan oleh Allah. Sehingga di saat Abu Nawas, di saat dijemput oleh malaikat Israel, Abu Nawas menjerit kepada Allah, Ilahi lastu lil firdausi ahlam wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi. Ikhwatul iman, detik-detik terakhir seorang Abu Nawas yang katanya pintar, detik-detik terakhir di saat Abu Nawas akan dicabut ruhnya oleh malaikat yang sangat bengis Israel alaihissalam, sempat Abu Nawas mengucapkan kalimat, Ilahi, wahai Tuhanku, di saat nanti ruhku keluar dari tubuhku ini, apakah aku termasuk penghuni surga? Sementara aku tidak kuat tinggal di neraka. Aku tidak kuat tinggal di neraka yang apinya berkobar dan menyala. Aku tidak kuat tinggal dalam kuburan yang sempit, ya Allah. Ikhwatul iman, lihatlah. Lihatlah di bumi Allah ini. Orang-orang ramai membangun rumah bertingkat-tingkat. Rumah dengan lantai bersusun-susun, keramik, semua dengan harga yang sangat mahal, tapi mereka lupa tempat yang terakhir, yaitu terminal terakhir yang gelap gulita. Pejabat dengan rumah mewah, dengan villa yang mahal, dengan mobil mewah, dengan jas yang mengkilap, dengan sepatu yang sangat gagah, sangat berwibawa berjalan di atas bumi Allah, tapi mereka lupa dengan terminal terakhir yang akan datang menjepit kehidupannya nanti di alam kubur. Saudaraku yang dibanggakan oleh Allah, banyak orang membangun rumah bertingkat-tingkat, rumah mewah, villa mewah, lantainya keramik, dindingnya mermer, istrinya cantik, anaknya banyak, jabatannya hebat, tetapi mereka lupa kubur adalah tempat kembali yang sangat menyeramkan. Sehingga Al-Quran berbicara, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyindir, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Aku punya malaikat yang sangat bengis di alam kubur. Petugas-petugasku di alam kubur, di terminal yang terakhir, yang lebarnya cuma 1,5 meter, akan siap menerima kedatangan para pejabat yang lupa diri, manusia yang sombong, manusia yang tidak pernah bersedekah kepada anak yatim piatu, pedagang yang bakhil, ulama yang memain-mainkan hukum Allah, para pendakwah yang meremang-remangkan hukum Allah. Terminal terakhir adalah tempat menampung semua orang-orang yang durhaka kepada Allah. Saudaraku, alayya malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Allah dengan jelas-jelas menyampaikan dalam Al-Quran bahwa dalam kubur yang gelap gulita, yang sering kita mengantar mayat, yang sering kita diskusi di saat mayat dikuburkan,
imam membaca talqin, kita bercerita tentang keduniaan, bercerita tentang main bola, bercerita tentang tinju, bercerita tentang urusan dagang, bercerita tentang kemewahan dunia. Padahal dalam kubur yang gelap gulita ada malaikat kiraman katibin, alias malaikat munkar wa nakir, yang siap menghajar kita, yang siap menyiksa kita. Apakah kita sudah siap menghadapi kebengisan malaikat kiraman katibin? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mengantar mayat ke kuburan, sering mengantar tetangga ke kuburan, sering mengantar kerabat ke kuburan, sering mengantar ibu kita yang telah pulang ke rahmatullah, sering mengantar mertua kita ke kuburan, sering mengantar bibi kita, paman kita, tetangga kita, handai tolan dan kerabat kita untuk menuju terminal terakhir kubur namanya. Itu harus kita ambilkan ibaratnya. Hari ini mungkin kita masih mengantar tetangga kita, mungkin besok giliran kita. Hari ini mungkin kita mengantar saudara kita, mungkin besok giliran kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan, jika kalian manusia sudah tidak mau beriman kepada Allah, berhenti untuk beribadah. Jika kalian umat Islam sudah tidak mau sholat, berhenti untuk tidak melakukan sholat. Jika kalian ingin bermaksiat, berfoya-foya di alam dunia, silakan, kata Imam Ghazali. Tapi, kata Imam Ghazali, jangan tinggal di atas bumi Allah. Cari bumi yang lain untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Cari kalian bumi yang lain untuk durhaka kepada Allah. Cari kalian bumi yang lain untuk bermaksiat. Cari kalian bumi yang lain untuk berfoya-foya di alam dunia. Ikhwatul iman, kita tinggal di atas bumi Allah. Kita tinggal di atas tanah punya Allah. Kita mendirikan gedung yang mewah, gedung di atas bumi Allah. Kita mendirikan rumah bertingkat-tingkat, rumah di atas bumi Allah. Kita membangun hotel-hotel berbintang di bawah payung langit pendirian Allah. Tapi jangan kita lupa dengan kubur yang gelap gulita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah punya malaikat yang bengis di alam kubur, sehingga kita sering mengantar mayat, sering kita baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjudu illallah. Semua kita memanggil tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tapi lihatlah bahwa Allah akan bertanya di kubur pasukan-pasukan Allah, menteri-menterinya Allah, petugas-petugasnya Allah, akan menunggu kita manusia ini yang sombong, manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah, istri yang durhaka kepada suami, anak yang durhaka kepada orang tua, murid yang melawan guru, tetangga dengan tetangga yang suka saling bermusuhan, saudara dengan saudara yang suka mencaci maki. Terminal terakhir sedang menunggumu, saudaraku. Kubur gelap gulita, kubur sangat menyeramkan, sehingga para sahabat apabila bicara tentang kubur, semua berkeringat, semua gemetar. Lalu sahabat lain bertanya, wahai para sahabat, di saat Rasul tentang kematian berbicara tentang terminal terakhir, kenapa kalian kok keringatan? Kami takut dalam kubur itu ada yang namanya malaikat-malaikat yang bengis untuk menyiksa kami. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam kitab Mizanul Kubra, apabila kita mengantar mayat ke kubur,
di saat keluar dari pintu rumah, maka mayat memiliki 4 permintaan. Di saat mayat mau menuju kuburan di depan rumah, mayat berteriak kepada orang-orang yang memikul mayat itu. Mayat berteriak kepada orang-orang yang takziah yang datang melayatnya. Mayat berteriak kepada tetangga-tetangganya, wahai saudaraku yang sedang masih hidup, wahai tetanggaku yang masih hidup, wahai anak istriku yang masih hidup, wahai ponakanku yang masih hidup, hari ini aku telah menjadi mayat. Rumahku kini gedung, tempat tidurku serba empuk, makananku nasi goreng, sate, soto, semua lengkap. Hari ini aku tidak bisa bangun lagi. Mandiku dimandikan orang, kafanku dipakaikan orang, solat pun aku disolatkan orang, bahkan jalan menuju terminal terakhir kubur pun aku dipikul orang, aku diantar oleh orang lain sebelum aku dimasukkan dalam kubur yang sempit, dalam terminal terakhir tempat tinggalku yang terakhir. Aku mohon kepada kalian dengan 4 permintaan. Makanya saudara harus hati-hati kalau ada orang yang meninggal, kalau ada tetangga yang meninggal, kalau ada bibi yang meninggal, atau ponakan yang meninggal. Di setiap ngantar mayat jangan buru-buru. Jangan buru-buru langsung jalan. Kalau dari rumah langsung jalan, brok aja jalan. Main wikul aja jalan. Main bring aja jalan. Padahal setiap mayat yang keluar dari rumah, mayat punya 4 permintaan. Permintaan pertama, apa kata si mayat? Wahai anakku yang sekarang sudah menjadi yatim, wahai istriku yang sekarang menjadi janda, aku ini telah tidak mampu untuk berkata, mulutku sudah kaku, telingaku sudah pudek, mataku sudah tidak mampu melihat. Tenagaku yang dulu, yang suka ngangkat birbel, yang suka main silat, yang dulu aku diangki ditembak peluru, apapun aku hadapi, sekarang aku sudah menjadi bangkai. Oleh karenanya, kalau aku punya hutang, tolong bayarlah hutangku. Permintaan mayat yang kedua, wahai orang yang masih hidup, wahai tetanggaku masih hidup, tolong jaga istriku telah menjadi janda, anakku telah menjadi yatim, jagalah mereka seperti aku hidup, wahai tetanggaku. Permintaan ketiga, di saat mayat mau dikeluarkan dari rumahnya, mayat minta kepada orang yang hadir untuk mengantarkan dia ke terminal terakhir bersama-sama. Kuburnya yang sempit. Hari ini rumahku yang gedung aku tinggalkan, tempat tidurku yang empuk aku tinggalkan, bajuku yang mewah aku tinggalkan. Sekarang aku sudah terbujur kaku, terbalut 3 lembar kain kafan. Hari ini jabatanku hanya tinggal nama, pangkatku hanya tinggal nama, kemewahanku hanya tinggal nama, reputasiku hancur. Bersama Israel datang mencabut nyawaku. Aku mohon kepada kalian, maafkanlah semua kesalahanku di masa hidupku. Permintaan mayat yang keempat, sampai jumpa nanti di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, benar kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Seganteng-gantengnya manusia dari kehinaan, secantik-cantiknya manusia dari air mani yang sangat hina, dan akan kembali menghadap kubur yang sangat hina. Saudaraku, dalam surat Yasin kita mengenang satu ayat Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami akan bangkitkan orang-orang yang telah terkubur, tulangnya berserakan. Dalam terminal terakhir kami akan jepit mereka, dan kami akan bangkitkan mereka kembali untuk minta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan mereka. Terminal terakhir bukanlah terminal Raja Basa di Sumatera sana.
Terminal terakhir bukanlah terminal Pulau Gadung di Jakarta Timur. Terminal terakhir bukanlah terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Terminal terakhir bukanlah terminal yang ada di Surabaya sana. Terminal terakhir yang kita bicarakan pada hari ini adalah kubur yang sempit, kubur yang gelap gulita. Si kaya akan menuju terminal terakhir, si miskin akan menuju terminal terakhir, si pendekar yang tangguh pun akan menuju terminal terakhir. Presiden dan raja pun, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menuju terminal terakhir. Ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah tempat terakhir kita. Di sini orang berdosa dimakamkan. Di sini sang pemabuk dikuburkan. Di sini pecundang-pecundang agama dibaringkan bisu. Di sini orang tua kita ditidurkan. Di sini ibu kita yang berjasa, yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, dibesarkan dengan air susunya, dengan peras keringat dan banting tulangnya dengan penuh kasih sayang. Ibu yang pernah kita melawan, ayah yang pernah kita durhaka. Disinilah tempatnya terminal terakhir. Inilah tempat pembaringan kita yang terakhir. Oleh karenanya persiapkanlah diri kita untuk menuju terminal terakhir. Kubur itu gelap, saudaraku. Kubur itu seram. Kalau hari ini kita bertetangga dengan orang Jawa, orang Bandung, orang Surabaya, orang Maumere, orang Manggarai, orang Endelio, semua kita bertetangga. Tapi dalam kubur kita tidak punya tetangga selain cacing, ular, kalajengking, serem. Sehingga sahabat berkata, "Wadanal qulub rabbaka ya ruya." Kubur akan indah. Kenikmatan kubur bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Terminal terakhir yang 1,5 meter akan lebar 40 hasta bahkan lebih. Terminal ini menampung orang-orang yang sujud kepada Allah karena takut kepada Allah. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada umat di akhir zamanmu, siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, dari suku apapun, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka ingin dicintai oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah, pedagangnya, dagangnya dijaga oleh Allah, ojeknya dimurahkan rizki oleh Allah, penjual asongannya diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah, tukang cabenya dilariskan oleh Allah, nelayannya di laut diberi ikan yang banyak oleh Allah, pejabat diangkat derajatnya, ditambahkan gaji dan rizkinya oleh Allah, ibu rumah tangganya diberi kecantikan yang bertambah sehingga suaminya makin lengket seperti perangko dengan kertasnya. Fattabi'uni, ikutilah langkahmu. Nabi Muhammad pun terbujur kaku dalam terminal terakhir, kubur yang gelap gulita. Sehingga seorang sahabat menyampaikan, bila Israel datang menjemput, sekujur badan kedinginan. Allahu Akbar. Badan yang begitu gagah, sering main fitness, kebukin gunung-gunung hancur, apalagi mau berantem, baca ajiannya, babuluka bajalawa, bekengkeng bokongkong jelum-jelum. Buat matilah musuh. Tapi Israel tidak takut itumu. Israel tidak takut pistolmu. Israel tidak takut urat nadimu yang besar.
Alaiha malaikatun ghilazun. Bengis malaikat diciptakan oleh Allah. Cabut, hajar, hajar. Kalau ingin tidak dihajar oleh Israel, terminal ingin menjadi cahaya, maka dekatlah kepada Allah dengan ikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah langkah Rasulullah. Jika Rasulullah mengajak kita untuk ibadah, maka ibadahlah kita sesuai dengan kesanggupan. Jika Rasulullah mengajak kita untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi, jagalah persaudaraan itu. Jika Rasulullah menganjurkan kita agar tidak durhaka kepada kedua orang tua, taatilah kedua orang tua. Jika Rasulullah mengajar kita untuk selalu mencari ilmu, belajar, terus belajar, maka rajinlah mencari ilmu dan belajar ilmu. Insya Allah hidup akan barokah. Ingatlah, di tempat inilah kita akan kembali. Di tempat inilah kita akan minta pertanggungjawaban oleh Allah dari semua apa yang kita kerjakan di alam dunia. Apapun yang kita lakukan, mulut akan dikunci oleh Allah. Tangan akan berbicara sementara kaki menjadi saksi. Amal baik Allah akan minta pertanggungjawaban. Amal buruk Allah akan minta pertanggungjawaban. Di tempat inilah, di terminal terakhir inilah, di pemakaman umum inilah, di kuburan yang sempit inilah, kita akan kembali dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah melalui tangan-tangan bengis malaikat munkar wa nakir. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, persiapkan dirimu untuk menuju terminal terakhir dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah. Kubur sempit, kubur gelap, kubur sangat menyeramkan, kubur berdempet-dempetan. Ada yang nisannya dari keramik, bahkan ada yang batu menjadi saksi bisu. Semua sama di mata Allah. Akan terbaring kaku dan akan dibelit oleh ular-ular yang sebesar leher unta, dengan akar-akar cacing mulai masuk satu persatu. Banyaklah berzikir kepada Allah supaya terminal ini dijaga oleh Allah. Banyaklah bersedekah kepada fakir miskin. Pinjamkan harta kita kepada Allah dengan menyenangi anak yatim piatu, sehingga kubur ini yang sempit akan dilebarkan oleh Allah. Terminal ini yang seram menjadi diramaikan oleh Allah dengan amal baik kita. Cacing yang dipersiapkan oleh Allah untuk memasuki semua lubang-lubang dalam tubuh kita akan ditangguhkan kembali oleh Allah dengan sedekah tadi yang karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bengis akan siap menyiksa kita, akan dilarang oleh Allah untuk tidak menyiksa kita, karena kita hidup dengan tetangga rukun, hidup dengan saudara akur, membawa misi asah asih asuh. Mereka tidak pernah saling gasak, gesek dan gosok. Oleh karenanya, pertemuan kali ini dalam sesi terminal terakhir, dalam sesi awal, sesi pertama, al-fakir, ad-dhaif ilallah, alifudin yang hina dan berlumuran dosa, mengajak saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada, apapun suku dan rasnya, marilah persiapkan diri untuk menuju terminal terakhir. Sehingga apa yang dikatakan Nabi tadi, al-kubru awwalu manzili min manazil akhir, kubur adalah tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Sebelum mahsyar kubur dulu, sebelum dihisab kubur dulu, sebelum surga dan neraka kubur dulu. Jika terminal ini kita sudah selamat, lewat dari security yang bengis, polantas Allah yang bengis, siksaan Allah lewat tanpa terhalang oleh kejaran malaikat-malaikat yang bengis, insya Allah di mizan, di timbangan, di hisab, di mahsyar kita akan diselamatkan oleh Allah. Wa akhiru manzili min manazil dunya, dan tempat terakhir dari semua tempat di dunia. Saudaraku,
Saudariku, ikhwatul iman boleh mengembara ke Malaysia, ke Amerika, ke Afghanistan, kemana saja Anda mengembara merantau. Tempat terakhirmu adalah di terminal terakhir kubur yang gelap ini. Oleh karenanya, persiapkan.